melahirkan Nikita Willy dan baby Is pulang ke rumah. Wajah baru jadi sorotan publik. Agnes Mo dianggap kehilangan jati diri. Gali Ginanjar sebut wajah King Fast mirip dirinya. Klarifikasi Marcel Widianto soal umpatan ke awak media di Polda. Semuanya terangkum di Celebrity and Netizen. Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema. Dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apose? Aduh netizen, kira-kira hari ini ada apose ya kan? Ih, kalian kangen gak sih sama aku? Sama loh kayak aku yang kangen banget sama Cema. Gimana Cema puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar banget dong. Ih, pasti Daniar. kamu udah bolong banyak deh Oh enggak kelihatan. dong. Oh, enggak, Puasa ya? tahun ini dipastikan full 30 hari. Ya bener kan 1 bulan. Wih, luar biasa. Kalau Daniar sendiri gimana nih kabarnya untuk puasanya? Alhamdulillah aku baik juga, puasanya juga lancar gitu kan. Semoga nanti kita semua netizen juga di rumah ini diberikan kelancaran mulai dari ibadahnya, puasanya sampai nanti nih ketemu di hari kemenangan Idul Fitri. Amin. Semangat nih menuju hari kemenangan. Bener. Terus ya kita itu sekarang kalau dilihat ya semakin hari Indonesia ini udah semakin sehat gitu. Kayaknya kita sebentar lagi udah ready nih bisa lepas masker gitu kan. Nah, makanya tapi sebelumnya kita tetap harus yang namanya menerapkan protokol kesehatan biar cepet nih Indonesia ini pulih lagi, perekonomian juga pulih ya kan. Jadi biar semuanya juga hidup secara normal kayak dulu lagi. Amin. Soalnya aku tuh agak miris loh karena ini kan selama pandemi ya. Ini bukan cuman hubungan antara sesama gitu, antara lawan jenis ini juga jauh-jauhan Cema. Sedih gitu rasanya ya kan. Iya, padahal kan aku ini ingin membina rumah tangga di usia yang muda. Seperti salah satu pasangan yang bakal kita bahas hari ini. Ada yang baru aja melahirkan di Hollywood gitu loh. Oh jauh ya melahirkannya ya. Dia melahirkan harus terbang dulu, melewati berbagai negara dulu, baru bisa keluar tuh bayinya. Bener ya, ini kan bisa dijadikan suatu contoh gitu ya. Meskipun lahirannya jauh, tapi dia itu mandiri banget. Nah pasti kalian penasaran kira-kira siapa sih yang kita maksud? Mending langsung nih kita intip ini dia tuh. Udah ada pasca melahirkan Nikita Willy dan baby Is pulang ke rumah. Yeay, congratulations. Buat Nikita Willy, buat Indra ya kan akhirnya udah punya anak pertama baby Is, lahir secara sehat, secara normal ya kan. Seneng kan kalau ngelihat kayak gini. Alhamdulillah ya kan akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga nih melengkapi keluarga kecil mereka. Nah kira-kira seperti apa sih potret kebahagiaannya? Kita lihat bareng netizen ini. Ini dia. Congratulations buat Nikita Willy. Wah, bayinya cakep banget nih kayaknya. Baby Is. Dan yang paling penting nih, ternyata ada yang menarik dari berita mereka. Jadi pas mereka lahiran, ternyata diposting nih bayinya itu sama dokternya. Dan habis ini itu, yang lebih menarik ya. Ada komennya dari siapa? Dari bintang ternama Hollywood. Siapa sih? Ini udah ada dari keluarga Jenner gitu kan yang berbondong-bondong komentar. Secara dokternya ini juga merupakan dokternya dari Kylie. Dokternya Kim, makanya mereka langsung ya kan komentar. Tapi yang lebih heboh sebenarnya adalah antusias dari netizen Indonesia. Benar-benar. Kalau aku sih jujur lebih menyoroti dari kedua orang ini ya kan, pasangan ini masih muda, mandiri banget, lahirannya itu cuman berdua gitu kan, dan juga pulangnya dengan santainya jalan kaki, cuman berdua nggak pakai babysitter. Ini luar biasa. Biasanya yang namanya artis-artis, mohon maaf ya, artis-artis terutama Indonesia ya kan, ya Allah artis nggak seberapa terkenal ya kan, tapi gayanya kalau baru lahiran babysitternya ada 7 gitu. Sampai bingung ini babysitter anaknya apa emaknya gitu kan. Ini kayaknya antara mau ngejaga yang lahiran atau mau arisan. Rame banget kayaknya. Makanya, nah ini benar-benar sangat mencuri perhatian selain dari postingan dokternya yang sampai dikomentarin oleh artis Hollywood. Memang pokoknya kalau udah ngebahas tentang Nikita Willy, ini selalu luar biasa. Jauh dari yang namanya gosip dari dulu ya. Bener banget. Oke, sekarang waktunya kita cek nih komentar dari para netizen. Yang pertama nih ada Anissa Fitriani 8722. Uang, normal aja bisa
jalan kayak gitu, ya kan? Ini mungkin ya bukan masalah uang sih, tapi pengaruh juga sih Berpengaruh uangnya. sih, karena kalau misalnya kita dengar juga sih, satu hari atau satu malam di sana tuh bisa mencapai puluhan juta, 20 sampai 30 juta. Wah, Betul, jadi mungkin di kebayang sana sih. itu secara teknologi pasti lebih maju, secara obat-obatan juga di sana pastinya lebih bagus. Makanya kenapa Nikita Willy ini bisa cepat banget pulih gitu. Jadi pulang juga dia dengan santainya jalan kaki, nggak digandeng. Baru lahiran, udah bisa langsung jalan-jalan. Iya, hebat banget nih. Luar biasa, normal Bener-bener, lagi ya. Normal lagi. Jarang Mantap. ada yang normal. Ya udah, kita langsung ke komentar yang kedua nih. Datang dari siapa? Dari Desi Tan 118. Bukan mau apa ya, cuman mau bilang kayak di Indo nggak ada dokter lahiran aja. Bukan begitu netizen, mungkin Nikita Willy pengen setara sama Kendall Jenner. Bener nggak? Biar statusnya tuh sama rata ya kan, jadi semakin meroket gitu. Jadi balik lagi ya ke apa ya, tergantung dari mereka lah yang menjalani, toh itu juga hidup mereka, toh itu uang mereka, dan yang paling penting di sini kan kita bisa ngelihat gitu loh, mereka itu keluar negeri bukan gaya-gayaan, mereka juga di sana mandiri. Jadi ya lihat positifnya ya netizen ya, kalau iri ngomong sama aku ya. Komentar terakhir nih, ada Sapose, ini ada Dewi Artati, numpang lahir biar keren tapi tetap aja made in Indonesia. Congrats, ini sarkas komentarnya ya. Jadi abis ngomong kayak gitu, made in Indonesia, belakangnya congrats gitu. Jadi kayak yang baca apa sih? Apa sih, membingungkan, lu mau julid atau mau apa sih sebenarnya? Tapi ya begitulah ya, netizen ini selalu mewarnai yang namanya kehidupan para selebriti. Tapi nggak apa-apa, pokoknya kita akan terus nih membacakan komentar-komentar dari para netizen. Nah, Pastinya. ini sebelum kita berpindah, pokoknya kita doakan semoga Nikita Willy ini selalu bahagia dan adik bayinya ini sehat-sehat terus sampai nanti akhirnya bisa pulang ke Indonesia. Ditunggu kedatangannya di Indonesia, Yeay. pasti kita akan menyambut dengan hangat. Kamu sambut beneran? Betul dong, langsung disambut ke bandara. Oke, kalau aku sambut dengan berita. Iya. Udah nih, kita beralih nih. Ada informasi dari siapa nih? Yuk kita bacain ya di next topic. Ini nggak kalah seru loh. Ya kan, ini beberapa hari lalu rame banget. Wajah baru jadi sorotan publik. Agnes Mo dianggap kehilangan jati diri. Ini karena mungkin dia udah merubah warna kulitnya. Terus karena hidungnya sekarang agak tinggian gitu loh. Agak tinggian. Ada yang tinggi tapi bukan harapan gitu kan. Kira-kira apa nih? Mendingan kita lihat bareng netizen. Ini dia. Wow, ini kalau udah ngelihat berita barusan aku semakin yakin kayaknya wajahnya itu lihat lebih tirus gitu loh. Jadi otomatis kalau wajahnya itu mengecil, hidung akan kelihatan lebih tinggi. Dan bisa jadi ini udah teknologi netizen. Siapa tahu itu filter gitu loh. Bener, ya kan sekarang gak ada semuanya. handphone aku aja filternya itu hidung mancung yang macam-macam, mulai dari yang nungik, lurus. Betul, ya kan. Jadi gak semuanya tuh bener-bener operasian ya kan. Semua tergantung teknologi yang digunakan juga. Bisa aja itu filter bener yang kata Daniar. Itu kalau misalnya kita pakai filter kelihatan banget tuh. Lu sampai belepotan nih ngomongnya. Gak apa-apa ya kan. Gimana yang penting nih? itu Agnes Monica adalah Bener. selalu memberikan apa karya-karya yang terbaru, ngebawa nama Indonesia ke Hollywood. Itu loh yang paling Hollywood sampai ada. Sama-sama nih. Sampai ikutan Gimana nih? Ya udah nih. Kayaknya kalau misalnya ngomongin Agnes Monica tuh nggak ada habis-habisnya nih ya. Pasti ada aja komentarnya yang baik ataupun buruk, maupun dia beritanya baik yang dikeluarkan ataupun berita buruk ya kan. Pasti selalu dibicarakan sama netizen, nggak ada habis-habisnya. Tapi terlepas dari itu semua, kayaknya Agnes Monica tuh banyak banget prestasinya. Jadi tidak bisa menutupi semuanya. Betul, dan ini kita langsung aja cek ya lewat komentar-komentar dari para netizen. Karena banyak banget yang pro kontra gitu kan, tapi hari ini kita bakalan bacain ada 3 nih netizen. Tuh yang pertama dari Rizka 70, lah lagian mau filter, operasi, kayak memang apa salahnya duit-duit dia katanya. Emang nggak ada yang salah gitu kan, cuman kadang-kadang tuh kalau seorang public figure itu pasti nggak luput dari yang namanya komentar, dari sorotan para netizen seperti kalian ini ya kan. Jadi harus kuat juga mentalnya. Benar, apalagi kalau misalkan kita lihat nih ya, pasti perubahannya tuh secara signifikan ya kan, yang dulu seperti ini dan yang sekarang seperti ini. Pasti, tapi kamu setuju nggak sih namanya orang itu ya setiap tahun semakin kesini dia itu pasti bakalan apa ya yang namanya itu selalu ada perubahan gitu loh, dan perubahannya itu aja benar harus ke arah yang lebih baik, dan itu pastinya juga ada pro dan kontra. Betul. Gitu netizen ya. Langsung nih kita lihat komentar yang kedua datang dari siapa? Dari Uti 110. Gue hanya orang awam
Tapi jujur, gue lebih suka muka Agnes yang dulu. Berarti itu semuanya tergantung selera masing-masing. Mungkin menurut Agnes yang sekarang tuh mukanya seleranya dia, ya. Jadi hidung yang mancung, muka yang tirus, bibirnya yang seksi, betul, kulit kulitnya yang sekarang udah glowing, mulai ya, tanning wah, gitu keren kan. banget sih. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya biasanya kulit Indonesia itu kan identik dengan kulit yang selalu matang. Betul. Pas dong netizen. Kita cek nih komentar terakhir ya. Ada Christine Putra, biarin lah wajah dia, kalau dia happy kenapa para netizen yang heboh? Mungkin menurut Agnes dia lebih cantik begitu. Yes, jadi udah balik lagi ke diri sendiri. Selama Agnesnya nyaman, selama Agnesnya juga mau, ya it's okay gitu loh. Dan yang paling penting adalah Agnes Monica tidak merugikan orang lain. Hai kalian ya. Dan terlepas dari apapun itu, yang pasti kita selalu menantikan karya-karya terbaru dari Agnes Mo dan gebrakan yang dilakukan di luar negeri sana. Oke, sekarang langsung ya kita bakalan pindah lagi nih ke next topic. Kira-kira ada berita tentang siapa, Cep? Kita lihat nih artikelnya. Gali Ginanjar sebut wajah King Faas mirip dirinya. Auto diprotes jangan ngadi-ngadi tuh. Jadi Gali Ginanjar itu apa sih update di sosial media dia kalau misalkan muka anaknya itu mirip banget sama dia. Jadi ketiplek gitu miripnya. Wow, ya udahlah ya, namanya juga ayahnya katanya ya. Mendingan kita lihat langsung yuk netizen seperti apa sih informasi selengkapnya. Ini dia. Gali, oh Gali, kemanakah dirimu dulu ya kan, yang sampai itu mencaci maki mamahnya, sampai minta tes DNA, sekarang aku ngaku mirip. Mirip dari mananya sih? Aduh, kalau aku sih berharapnya nggak ada mirip-miripnya, tapi enggak, itu lebih mirip mamanya kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya dilihat nih garis besarnya emang ada kemiripan sedikit, kebanyakan mamanya. Ya kan? Alhamdulillah gitu kan, kalau udah ngelihat anaknya ini juga attitude-nya bagus. Betul. Alhamdulillah jauh-jauh dari Galih gitu ya. Mendingan aku bacain aja yuk, ini komentar dari para netizen ya. Pasti banyak nih yang pro sama aku nih. Dari Granadalan, Bogor, ya nggak apa-apa juga kali, kan emang bapaknya. Netizen kamu nggak belain aku deh. Kalau dia bukan bapaknya baru sejahat-jahatnya dia anggap bapak kandungnya. Kamu bukan pro sama aku, ya udah terserah. Dan Niar langsung gak bisa berkomentar nih. Gak mau aku. Berarti kalau misalkan komentar netizen tidak sesuai dengan apa isi hati Daniar, udah gak mau ya? Gak mau gitu kan. Yaudah, kita lihat langsung komentar ke yang kedua nih. Apa sesuai dengan isi hatinya Daniar? Kita lihat, datang dari si Alfi. Tapi jujur dulu aku pernah ngefans banget sama Gali Ginanjar zaman main sinetron. Apa dulu ya? Sekarang amit-amit katanya. Nih kalau misalnya lihat komentarnya ini gimana Daniar? Ada benernya gitu loh. Apalah artinya punya wajah yang ganteng, punya wajah paras yang bagus tapi attitude-nya minus. Nggak usah. Aduh, bye. Bye aja ya, bye aja. Bye aja, apalagi nih anaknya loh. Bye. Aduh, langsung tuh kita lihat komentar yang ketiga. Yuk kita cek nih dari Yudas. Nggak menutup mata, sejujurnya alis dan bibir mirip King Faas. Memang mirip ayah kandungnya, semoga diambil yang baik-baiknya aja ya sama Faas. Aku juga berharapnya seperti itu. Pokoknya kita ambil yang positif-positifnya aja, yang negatif-negatifnya dihempaskan. Untungnya tinggalnya sekarang sama mamahnya dan bapak tirinya yang luar biasa banget. Pokoknya kita doakan semoga sehat terus, apalagi sekarang ini kan dia udah mulai merambah ke dunia televisi ya kan. Senang, semoga sukses karirnya, amin. Oke netizen, kita bakalan break dulu ya, tapi kalian jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Aduh, ternyata Marcel. Ini nggak habis-habisnya ya. Tapi kalau misalkan lihat berita tadi nih, kayaknya Marcel juga nggak ada salahnya sih. Karena kan kalau misalkan untuk hal-hal seperti itu bisa diakses oleh publik, siapapun bisa mengakses itu semua, bener nggak sih Daniar? Dan yang paling penting adalah Marcel ini usianya udah di atas 21 tahun gitu loh ya. Dan ini kan aplikasi ini berbayar, jadi ya mendingan yang bayar dong daripada kalian yang gratis, ya kan? Yang kalian melalui apa itu VPN. Hai, ayo para pria, ayo ngaku deh. Terus kan katanya nih, kalau misalkan Marcel ini tuh dia menyebutkan kata-kata kasar nih ke wartawan. Katanya ada yang menyebut dia mengumpat salah satu karyawan, dan ternyata setelah dikonfirmasi itu karena nubruk kepalanya kamera. Klarifikasi Marcel Widianto soal heboh umpatan ke media, jadi dia udah mengklarifikasi gitu loh, bahwasannya itu kepalanya ketubruk sama kamera. Jadi bukan disengaja ataupun bukan emang pengennya
ngumpat kayak gitu ya. Betul, apalagi emang lagi tipenya. kredit aja. Ya, dan tipenya Marcel ini kan orangnya tipe yang humoris dan dia itu setahu aku tuh friendly gitu. Jadi nggak mungkin kalau dia sampai mengumpat, apalagi kan kalau wartawan itu kan sama-sama kerja di dunia media gitu ya. Jadi enggak netizen ya. Tapi kalau di sini aku lebih menarik, Marcel, kamu pelanggan setianya dari The Only One. The Only One. Banyak banget loh dia download videonya. Yang paling banyak ya, makanya sampai dia itu dipanggil oleh pihak yang berwajib. Nah, sekarang waktu kita cek yuk, ini komentar dari para netizen. Komentar yang pertama nih, ada Astri Mariska. Sampai SKM gue masih nggak ngerti alasan polisi panggil dia kenapa. Salahnya juga di mana? Nah, kalau yang aku lihat mungkin ini pemanggilan Marcel ini karena polisi ini kepengen tahu siapa sih kira-kira pemilik dari situs ini, apakah punya orang Indonesia ataukah punya orang luar negeri gitu loh. Makanya kenapa yang dipanggil si Marcel, karena Marcel ini merupakan salah satu customer atau member yang punya videonya itu paling banyak. So pastinya dia itu bakalan kayak dicari tahu kayak berapa misalnya gitu loh netizen ya. Jadi lebih ke arah situ ya netizen. Biar jelas aja semuanya ya, nggak saling mencurigai satu sama lain. Ya udah, kita lihat komentar yang kedua datang dari siapa? Dari Aisyah 19. Gercep banget masalah ginian. Mafia minyak goreng udah sebulan masih nyelidik-nyelidik mulu katanya. Tuh, ini ibu-ibu nih kayaknya yang berkuar nih. Kalau misalnya ngomongin minyak goreng, nggak ada habis-habisnya. Masalah yang kayak gini aja gercep katanya. Tapi kalau misalnya masalah minyak goreng, hilang begitu aja. Benar, apalagi kalau dilihat ya sekarang kinerja polisi ini bagus gitu ya. Kalau aku ngelihat dari kasus-kasus itu mereka gercep banget. Dan semoga kedepannya ini untuk kasus korupsi, untuk kasus minyak, ya ini sangat sensitif loh. Dan ini ya ampun naiknya 2 kali lipat, ini juga bisa segercep seperti kasus-kasus yang lainnya nih ya. Daniar gimana? Gorengannya aman? Enggak, sekarang udah nggak pakai, katanya dikukus ikut anjuran ini pemerintah. Enggak gitu. Pemerintah sih, ada salah satu politikus gitu ya. Yuk kita cek yuk, ini komentar terakhir nih dari Adin_Anggara95. Hey, negara kita ini kacau ya, ngapain ngurusin Marcel? Toh uang-uangnya dia sendiri, urusin KKB tuh. Karena banyak banget nih masyarakat yang menilai bahwasannya banyak hal yang jauh lebih penting untuk diekspos, untuk diuber-uber kasusnya biar cepat daripada kasus dari situs-situs dewasa ini. Betul. Tapi apapun itu ya kita harus hargai netizen ya, karena ini mungkin kedepannya juga untuk generasi-generasi muda gitu kan, biar nggak yang di bawah 21 tahun atau 17 tahun bisa mengakses hal-hal seperti ini. Biar lebih terperinci aja ya kan. Kategori umurnya. Jadi nggak semua orang bisa mengakses itu semua. Dan perempuan-perempuan itu tidak sembarangan suka mengumbar-umbar auratnya ya netizen ya. Oke, kita tinggalkan nih berita tentang Marcel. Ini berita terakhir, udah pasti nih pamungkas kita hari ini. Yuk kita bacain nih. Udah ada. Ini pasti. Series original Menemukanmu. Ini adalah series terbaru nih menjelang Lebaran tentunya. Bener banget nih. Dan kalau misalnya nggak salah nih ternyata ini tuh ada kerjasama juga sama Kedubes dari Turki sendiri. Betul. Dan kata dia kalau misalnya si series ini tuh keren banget, asik banget, dan pengambilan gambar dan ceritanya tuh mantep banget. Mantep banget. Dan pastinya ini netizen kalian pada kepo kan, kira-kira seperti apa sih? Yuk aku kasih cuplikannya sedikit kepada kalian. Ini dia. Wah, ternyata sambutannya positif banget ya dari Kedubes Turki langsung loh yang mewawancarai ini semua. Keren banget nih. Aku ngelihat dari interview secara eksklusif ini luar biasa banget ya. Mereka itu benar-benar ngebantu dari nol, dari awal banget series ini dimulai. Udah dibantu banget sampai di sana, dan harapannya semoga dari seri-series ini juga bakalan bermunculan lagi seri-series lain yang gak kalah seru. Dan yang paling penting tentunya ini pas banget habis ini adalah momen Lebaran, momen dimana kita itu kumpul bareng keluarga. Jadi cocok banget kalau kita ini nontonnya original series Menemukanmu. Nah ini diproduksi secara eksklusif oleh Vision Picture dan nantinya bakalan tayang di Vision Plus app. Ini udah pastinya aku langsung nonton. Aku bawa semuanya itu. Kalau perlu sekampung aku bawain nonton ya kan. Bener banget. Secara kan banyak banget nih, pasti mereka juga bisa ngelihat nih keindahan Turki. Terus ceritanya juga katanya bagus banget. Terus castingnya katanya juga keren-keren ya. Keren banget nih casternya. Semuanya tuh bintang-bintang muda terlibat di sini semua. Ada Yoriko, ada Asyafrina, ada Yasmin, sama ada Debo. Dan yang paling penting ada aktris senior juga. Cut Mini berperan di sini. Dan yang paling menarik nih,
mereka tuh langsung syuting di Turki. Turki. Aduh, Wah, sih. ini makin gak sabar ya buat nonton seriesnya netizen ya. Nah, tapi sebelumnya nih netizen, sekarang waktunya kita untuk undur diri dulu. Tapi sebelumnya nih, Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan dan yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata saya Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. Bye-bye. Your good intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on